Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas laporan hasil studi kasus kekerasan dalam pendidikan, yaitu tak buat PR, kuping siswa dijepret stapler oleh guru. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Febriana dari Sinta, yang kedua Putri Monalisa, yang ketiga Tila, dan yang keempat saya sendiri Nur Ain, dengan dosen pengampu Pak Ang Yudo Prastowo. Nah, langsung saja kita ke bagian pembahasan. Yang pertama itu ada gejala kasus. Nah, seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negara bagian Sabah, Malaysia, mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru. Nah, alasannya karena siswa yang tidak disebutkan namanya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh sang guru. Nah, ibu korban baru mengetahui kejadian tersebut saat datang menjemput anaknya. Dia melihat telinga kiri sang anak luka. Nah, setelah anak menceritakan kejadian itu, dia kemudian melapor ke kantor kepolisian terdekat. Nah, Direktur Departemen Pendidikan Negara bagian Sabah, Dr. Misterin Radin, mengonfirmasi telah menerima laporan seorang guru yang melukai seorang siswa. Nah, adapun alasan tujuan memilih kasus yang pertama itu mengidentifikasi penyebab terjadinya kekerasan pada siswa oleh guru. Yang kedua, menguraikan dampak kekerasan guru terhadap siswa. Yang ketiga, menetapkan solusi yang tepat untuk mengatasi kekerasan pada siswa. Nah, baiklah, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Monalisa. Pada Putri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nur Ain, yaitu yang pertama, mengapa kekerasan sering terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, kekerasan pada siswa ini dapat berupa yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini berupa pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Yang kedua ada kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini dapat berupa penghinaan, pelecehan, menjelek-jelekkan, atau melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati pelajar tersebut. Yang ketiga ada kekerasan defensif, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Dan yang keempat ada kekerasan agresif, adalah kekerasan untuk mendapatkan sesuatu, seperti merampas. Nah, penyebab kekerasan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan ini ada beberapa, yaitu yang pertama, kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama hukuman fisik. Yang kedua, kekerasan dalam pendidikan biasanya bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa. Yang keempat, kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dan perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution dan jalan pintas. Dan yang kelima, kekerasan mungkin pula dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Monalisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tila. Pada Tila, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Monalisa. Yang kedua ada bagaimana dampak kekerasan pada siswa. Nah, dampak kekerasan pada siswa ini di sekolah dapat menimbulkan berbagai macam dampaknya, yaitu yang pertama dampak fisik. Kekerasan fisik dapat menimbulkan organ tubuh korban mengalami luka, memar, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada dampak psikologis. Kekerasan psikis dapat menimbulkan trauma psikologis. Rasa takut, rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri, rasa marah, rasa dendam. Menurutnya inisiatif dan kreatif sehingga akan sangat berpengaruh pada prestasi belajar. Dan efek jangka panjangnya adalah dapat menimbulkan perubahan sikap pelajar secara jangka panjang. Nah, yang terakhir ada dampak sosial. Pelajar yang mengalami dampak kekerasan tanpa ada penanggulangan maka akan menjadi seorang pemurung, pendiam, tertutup, sulit berkomunikasi, sulit mempercayai orang lain, dan akan menarik diri dari lingkungan pergaulannya.
Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tilap. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriana dan Sinta. Kepada Febri, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kekerasan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bagi sekolah dengan menerapkan dan menanamkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah. Guru seharusnya menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa dan mengenali potensi dan bakat siswa, serta memberikan kebebasan dan penghargaan dalam berkreasi. Menerapkan hukuman yang logis bagi setiap kesalahan siswa sehingga dapat mencegah pemberian hukuman yang berlebihan atau tidak rasional. Setelah itu, sekolah membekali guru dengan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas guru. Selanjutnya, untuk bagi orang tua, yaitu menjalin komunikasi yang efektif kepada anak agar anak bersedia menceritakan segala hal yang dialaminya di luar rumah kepada orang tua, sehingga dapat dengan mudah diketahui bila terdapat masalah yang sedang dihadapi anak. Menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak sekolah dan lingkungan pergaulan anak. Orang tua menerapkan pola asuh yang lebih banyak memberikan dukungan daripada hukuman. Baik, terima kasih kepada Febriana. Nah, itu saja laporan hasil studi kasus kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.